Sadar nggak sih kalian kalau kebiasaan kita sehari-hari itu ternyata berdampak pada lingkungan. Jadi apa yang kita pakai, kita beli, kita konsumsi, pada ujungnya itu akan menjadi sampah. Dalam sehari, Indonesia sendiri tuh menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah. 15%-nya itu adalah sampah plastik yang tidak didaur ulang. Bayangin nih, misalnya mobil tuh beratnya sekitar 2.000 kg. Jadi kalau misalnya tumpukan sampah plastik itu, dalam sehari aja itu sekitar 13.000 mobil. Banyak banget kan? Semua plastik ini itu belum didaur ulang. Dan ini adalah secara nasional. Selebihnya kemana? 60-70% itu numpuk di tempat pembuangan akhir. Nah sedangkan 15-30% itu berakhir ke sungai sampai ke laut. Sadar nggak sih kalau kita nih adalah penyumbang utama dari sampah plastik ini? Saya, Anda, teman kita, keluarga kita, orang tua itu semuanya menyumbang kira-kira nih ya sekitar 19,8 kg sampah plastik per tahunnya. Dan pandemi itu makin memperparah soal sampah plastik ini. Selama PSBB meningkat, pasti sering-sering banget deh kita online shopping. Nah belanja online mayoritas warga Jakarta aja itu meningkat sekitar 62%. Masih di ibu kota, pasti kalau misalnya kita makan siang mau pesen makanan gitu, nah layanan pesan antar makanan ini itu naik sekitar 47%. Senang sih dengernya karena kan kita juga pengen mendukung ya industri lokal. Tapi masalahnya 96% belanja online itu menggunakan bungkus plastik. Survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu menemukan baru 1 dari 2 warga Jakarta itu baru sadar untuk memilah sampah di rumahnya. Nah, mengelola sampah itu sebenarnya bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau dilakuin tuh gampang banget kok. Biasanya sebelum beraktivitas saya biasanya minum kopi. Sama lah dengan kalian, mungkin kalian minum teh. Nah kalau saya ampas kopinya nggak pernah dibuang. Saya selalu simpen, kemudian saya buat tuh scrub kopi sendiri untuk saya pakai. Atau bisa loh dijadiin buat hadiah. Atau misalnya kalau teh bisa buat pupuk tanaman. Karena pasti kalian punya banyak tanaman dong selama PSBB meningkat ini. Mau belanja? Nah apalagi kalau misalnya belanjanya harus datang ke supermarket ya. Biasain dong bawa kantong belanja sendiri. Nah kalau misalnya belanja online gimana? Kalau saya nih, saya selalu nulis catatan kepada penjualnya untuk minim sampah. Artinya saya nggak mau terlalu banyak bungkusan sampah atau styrofoam. Bahkan sampai selotip pun saya minta jangan kebanyakan. Karena apa? Karena itu akan memperbanyak sampah plastik saya di rumah. Walaupun saya pasti akan kirim sih untuk didaur ulang. Tapi kalau misalnya beberapa online shop itu sebenarnya udah menyediakan untuk eco-friendly atau ramah lingkungan packaging. Nah itu bisa tuh diminta seperti itu, tapi kalau enggak mesti dari inisiatif kita sendiri untuk request. Pesan antar untuk makan siang, kayak sekarang nih udah jam makan siang, nah jangan lupa ya untuk nggak usah deh dibawain alat makan plastiknya itu. Apalagi kalau kita nih yang lagi masih kerja dari rumah, kan bisa pakai punya kita sendiri. Kalau misalnya kayak kalian yang udah balik kerja di kantor, bawa alat makan sendiri dong. Jadi kita mengurangi sampah plastik. Kalau masak sendiri di rumah pasti ada minyak jelantah kan. Nah minyak jelantah ini jangan dibuang gitu aja karena ada dampaknya bagi lingkungan. Itu nggak sehat banget. Yang bisa kita lakukan adalah kita kumpulin minyak jelantah ini dan kita berikan kepada pengepul formal yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi biodiesel. Sebelum mengakhiri hari biasanya saya selalu mandi. Tapi tahu nggak sih ternyata untuk 1 orang aja nih untuk mandi itu menghabiskan 20 liter air. Itu sama dengan 1 galon air mineral. Nah kalau misalnya kita sampoan atau sabunan, lagi sampoan sabunan matiin deh. Dan kalau bisa juga pas lagi sikat gigi dimatiin juga airnya. Dan kalau lagi cuci tangan nih, lagi rajin-rajin ya kan cuci tangan, jangan lupa pas lagi sabunan tetap dimatiin airnya. Dengan begitu kita bisa menghemat air yang banyak. Nah untuk produk personal care kita juga memang harus lebih selektif ya untuk memilih. Karena apa? Dari mereka pun juga packagingnya masih plastik. Ini karena plastik itu adalah yang paling aman demi kehigienisan dan juga keamanan dari produk tersebut. Beberapa brand belakangan ini sudah mulai mengurangi penggunaan plastik virgin pada kemasan. Salah satunya adalah Garnier, di mana menyebut telah menghemat 32 ton pemakaian plastik baru atau virgin yang pure plastik ya pada tahun 2019.
Juga meniadakan selofan atau lembaran plastik transparan pada kemasan. Brand personal care ini juga menargetkan pada 2022 mendatang mereka bisa menghemat 402 ton plastik. Ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan melalui kampanye Garnier Green Beauty untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Sebagai konsumen, kita ini wajib banget untuk lebih aware terhadap produk personal care yang akan kita pilih. Nah, sebaiknya pilih brand-brand yang memang bertanggung jawab untuk mendaur ulang kemasannya. Kalau yang harus banget kita lakukan, ini udah wajib ya, itu adalah memilah sampah sendiri. Nah, kalau misalnya kayak di tempat sampah di dalam rumah, biasanya kan pakai kantong plastik tuh. Misalnya bisa deh diganti pakai kantong yang berbahan ramah lingkungan seperti kantong cassava. Saya biasanya kalau nggak ada kantong cassava, saya pakaiin itu daun pisang atau enggak yang berbahan kertas. Masih bisa ketahan kok sampahnya, kan kita buang tiap hari. Pisahkan juga sampah organik dan anorganik. Gampangnya gini deh, sampah basah dan sampah kering. Nah, sampah basah itu kita bisa jadikan pupuk, kita bisa olah jadi kompos. Sementara yang kering ini wajib banget untuk kita cuci supaya tidak ada bahan-bahan sisa makanan atau cairan apapun itu. Kemudian wajib banget dikeringkan. Setelah itu kita pilah menjadi plastik, kertas, aluminium, dan juga kaca. Setelah itu berikan kepada bank sampah. Kalau saya selalu kasih ke pengepul formal atau paling gampang dan mendasar banget bisa dikasihkan langsung ke pemulung. Mudah kan untuk memulai gaya hidup yang ramah lingkungan? Semua itu mulai dari kita untuk bisa menyelamatkan planet bumi ini.